pertama setelah kita bangun tidur adalah memuji Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya lah kita kemudian kembali dihidupkan setelah dimatikan dari tidur kita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidur itu adalah ibarat atau satu kiasan daripada kematian sebenarnya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan atau melepaskan jiwa-jiwa orang yang tidur untuk melanjutkan takdirnya dari ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang telah sampai ajalnya maka rohnya tidak dikembalikan. Kita lanjutkan bacaan kita dalam surah yang baru, yaitu surah Ar-Rum setelah surah Al-Ankabut, dan kita masih konsisten untuk membaca lebih awal surah-surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah, agar kemudian kita mempunyai fondasi dan dasar keimanan seperti para sahabat-sahabat yang berasal dari Mekah atau kaum muhajirin yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada mereka surah-surah Makkiyah. Surah Ar-Rum yang berarti Romawi. Dia diberi nama Ar-Rum karena di awal daripada surah ini dikisahkan tentang perangnya Rum atau Romawi dengan Persia. Romawi ini adalah kerajaan besar, bahkan sangat besar di zaman itu, dan dia berasal dari Roma Italia. Dan kemudian dalam perjalanan waktu dia terpecah menjadi dua. Romawi bagian barat dan kemudian Romawi bagian timur yang biasa dikenal dengan Bizantium. Ketika Rasulullah SAW diutus, Romawi bagian barat ini sudah hampir berkeping-keping. Artinya sudah terbagi dalam beberapa kerajaan. Adapun Romawi bagian timur itulah yang tersisa atau yang berkuasa pada waktu itu, yang merupakan negara superpower bersama kerajaan Persia. Maka biasa antara negara besar, negara saingan, akan selalu terjadi peperangan di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan salah satu cuplikan peperangan mereka itu dalam surah Ar-Rum. Dan Rum atau Romawi ini cuma diucapkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini saja. Tidak ada di surah-surah yang lain. Surah ini terdiri dari 60 ayat. Terdiri dari 817 kalimat dan terdiri dari 3433 huruf. Dan dia masuk dalam urutan ke-30 dalam tertib surah di dalam Al-Quran. Dan dia di antara surah Al-Ankabut dan surah Luqman. Kandungan-kandungannya di antaranya adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin di awal surah. Kemudian ayat-ayat tentang kauniyah, ayat-ayat tentang apa yang kita lihat dalam alam semesta ini dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada ayat-ayat tentang ekonomi, tentang zakat, tentang riba, tentang yang berkaitan dengan ekonomi atau muamalah. Kemudian perintah untuk mengikuti agama dan yang lurus pada Allah Subhanahu wa taala, dan akibat orang-orang yang mendustakan dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
di akhirnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan-keadaan orang pada hari kiamat dan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir paling ujung bagaimana kita menyikapi orang-orang yang kufur, yang ingkar dengan kesabaran. Karena dia adalah surah. Surah itu dalam bahasa Arab bermakna yang pertama adalah pagar atau pembatas. Yang kedua, dia bermakna su'ur, dari kata-kata su'ur. Su'ur itu sisa air liur. Makanya su'urul mukmin halal. Jadi bekas minum orang mukmin itu halal. Bekas minumnya yang pasti ada sehingga air liur ini. Maka pasti ada antara surah itu bahagian-bahagian yang tersambung. Di antara yang menghubungkan antara surah sebelumnya, surah Al-Ankabut dengan surah ini, surah Ar-Rum, yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan di akhir surah Al-Ankabut, berjuang, berjihad kepada kami, menuju kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan petunjuk hidayah kepada mereka. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang muhsin, orang yang berbuat baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di awal surah ini, di awal surah Ar-Rum mengatakan, wa yauma idzin yafrahul mu'minuna bi nasrillah. Pada hari itu, pada hari tersebut orang mukmin bergembira dengan kemenangan Allah Subhanahu wa taala, dengan kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini menggambarkan bahwa inilah janji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kegembiraan, walaupun di sini ya, konteksnya kegembiraan kaum mukminin dengan menangnya orang-orang Romawi atas Persia setelah dikalahkan sebelumnya. Tetap saja ini memberikan gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu berada di pihaknya orang-orang mukmin. Yang kedua, berkata Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani bahwa pertempuran, pergulatan antara kebenaran, keimanan dan kekufuran itu pasti akan dimenangkan oleh orang-orang yang beriman. Pasti di ujungnya wal aqibatu lil muttaqin, bahwa pemenang terakhir atau pemenang sejati adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebelumnya dia akan mendapatkan ujian-ujian sebagaimana Rum sebelumnya dikalahkan, namun 7, 8 atau 9 tahun setelahnya dia berhasil mengalahkan Persia kembali. Dan begitulah sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan para pengikutnya, bahwa mereka akan mengalami ujian-ujian, juga mengalami mungkin kekalahan-kekalahan, tetapi mereka akan menjadi pemenang sejati. Dia adalah yang akan keluar sebagai pemenang terakhir. Wal aqibatu lil muttaqin. Kemudian yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat di dalam surah Al-Ankabut, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun, dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali lahwun wa la'ib. Dia adalah senda gurau dan permainan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sedangkan akhirat
dialah yang tetap. Dia adalah kehidupan yang pasti, yang tidak ada ujungnya. Lau kanu ya'lam. Sekiranya mereka mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala mengucapkan tentang hal itu di dalam surah Ar-Rum. Dia mengatakan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi manusia banyak yang tidak mengerti tentang hakikat daripada kehidupan manusia. Kehidupan di dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu sekali tentang kehidupan dunia, tentang apa-apa yang berkaitan dengan dunia mereka tahu. Bahwa kalau kerja ini untung sekian. Kalau melakukan ini dia mendapatkan ini. Kalau hitungan dunianya itu mereka sangat ketahui. Sangat jago dalam hitungan dunia. Tapi dalam hitungan akhirat ghafilun. Mereka kemudian tidak ada sama sekali perhitungan terhadap akhirat. Ini kebanyakan manusia yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla bal tuhibbunal ajila. Kalian pasti akan mengutamakan, lebih mementingkan kehidupan dunia ajilah yang cepat ini, maksudnya dunia, sehingga kalian lupa untuk mempersiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala, akhirat yang merupakan tempat terakhir. Tempat kemudian kita membawa semua apa yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini, maka hendaknya lah setiap diri kemudian mengetahui apa yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah seseorang melihat-lihat, menghitung-hitung apa yang ia akan bawa besok dia hari kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalannya sudah cukup untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala, ataukah kemudian dosanya yang menggunung sehingga menyebabkan dia harus menemani iblis di neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian menjadi kandungan dari surah-surah Makkiyah. Surah-surah Makkiyah itu bercerita tentang akhirat, bercerita tentang keadaan-keadaan di akhirat sehingga kemudian kita tidak lupa, tidak ghafil, tidak kemudian terlena dengan kehidupan dunia ini sehingga nanti tersadar ketika kita sudah diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia ini pasti akan ditinggalkan. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang kita punya, sebanyak berapapun daripada keturunan kita, kita pasti akan meninggalkan dunia ini langsung ketika kita sudah ditetapkan ajal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tinggal kenangan dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu janganlah kita masuk pada kebanyakan manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka kemudian melupakan akhirat. Padahal tujuannya diciptakan di atas permukaan bumi ini untuk membeli rumah, membeli istananya di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi bima ataakallahu daral akhirah la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah, belilah, tebuslah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di atas permukaan dunia ini dari kekuatan, kesehatan, harta dan lain-lain sebagainya untuk menebus daripada tempat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Daral akhirah, tempat kita di akhirat. Walaupun wala tansa nasibaka minad dunya, dan tidak apa-apa kalian menikmati bahagian kalian di dunia. Namun kebanyakan orang terlena dengan bahagian di dunia ini, bahkan mengutamakan, bahkan mengejar bahagian di dunia ini sampai kemudian melalaikan mereka daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan amal soleh yang akan menebus tempatnya
yang akan menjamin tiketnya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu janganlah kita masuk dalam golongan yang kedua, dan hendaknya kita kemudian mempersiapkan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala, terutama yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Itu disebutkan satu-satunya umur yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umur 40 tahun. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Ketika mereka mencapai puncak daripada kedewasaannya, asyudda, puncak daripada hikmah daripada manusia itu 40 tahun. Wa balagha 40 sana, dan dia sudah sampai 40 tahun. Dari situlah manusia harus berpikir untuk persiapannya, bekalnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.